Halo teman-teman semua, sekarang saya lagi bikin video dadakan. Jadi lagi ada di Surabaya Great Expo. Nah, ya itu ada kelihatan tulisannya ya, Surabaya Great Expo. Ini ada pameran beberapa UKM dan ada dinas-dinas di dalamnya. Saya pakai masker ya, jadi biar, tapi kalau suaranya agak jelek mohon maaf. Jadi saya kebantu pakai headset. Nah, di dalamnya ini ada beberapa dari tenan-tenan, ada dari dinas-dinas dan memang beberapa UKM yang dibina. Nah, ada hal yang menarik. Tadi saya ketemu soal membahas NIB. Kebetulan juga bagus isi bahasanya dan mungkin akan ada di video berikutnya, gitu ya. Ini cuma cuplikan, saya nggak mau bahas banyak di sini. Oke. Halo teman-teman semua, tadi adalah video ketika saya sedang berkunjung di salah satu event yang ada di Surabaya, Surabaya Great Expo kalau nggak salah namanya. Itu tidak terencana, jadi saya lagi jalan-jalan aja ke Grand City Mall di Surabaya. Ternyata ada pameran yang bertajuk UKM. Nah, di video kali ini seperti biasanya kita akan membahas bagaimana kita memulai usaha atau apa saja yang kita butuhkan dalam memulai usaha. Nah, karena kemarin saya ketemu dengan topik yang menarik, kebetulan salah satu acara di sana ketika saya datang ada dari dinas apa saya agak lupa ya, pokoknya berkaitan dengan OSS yang berhubungan dengan pembuatan NIB. Nah, ini menarik karena di video-video sebelumnya yang terkait dengan pembuatan NIB, yang mungkin kalau teman-teman sedang ingin membuat, ada di link di atas, bisa saya sematkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan permasalahan pencetakan NIB. Jadi ada komentar-komentar yang masuk, kenapa kok NIB-nya tidak tercetak atau NIB-nya tidak keluar, atau bahkan untuk mencetak NIB itu tidak bisa. Nah, ini sebenarnya ada berbagai macam hal yang menyebabkan itu. Nah, di video ini kita coba akan sharing-sharing. Hal yang pertama adalah mungkin ada data dari teman-teman yang memang belum lengkap untuk mencetak data NIB. Misalkan di situ kabel inkinya juga belum disematkan, atau ada data-data seperti resiko dalam usaha berkaitan dengan penempatan modal, gitu ya, modal usahanya berapa mungkin belum terisi, atau juga jumlah karyawan atau jumlah tanggungan yang ada di perusahaan itu mungkin belum terisi. Nah, mungkin yang kedua, salah satu kendalanya adalah yang dilihat baru draftnya saja. Nah, kalau baru draftnya saja itu belum bisa mencetak, perlu ada persetujuan dari teman-teman dulu untuk mencetak NIB. Ini berlaku untuk semuanya ya, jadi bukan hanya untuk PT perorangan, tapi juga PT pada umumnya maupun juga CV. Dan begitu pun juga untuk izin berusaha perorangan. Perorangan yang maksudnya adalah bukan badan hukum ya, karena waktu pembuatan NIB itu bisa memilih badan hukum ataukah perorangan dengan nama pribadi. Nah, NIB ada izin usahanya. Nah, kasus yang ketiga, nah ini saya dapatkan ketika datang ke pameran Surabaya Great Expo. Waktu itu pembicaranya menjelaskan ternyata ada salah satu penyebab di mana teman-teman tidak bisa mencetak NIB, diantaranya karena jumlah modalnya yang dirasa memiliki resiko tinggi. Nah, jadi ini cukup menarik dan bagus untuk pemerintah, karena untuk kita ya, dari pemerintah untuk kita, karena ini ingin mencegah di mana perusahaan teman-teman ini kalau memang tidak bisa berdiri atau memiliki resiko yang tinggi, bisa berbahaya untuk karyawannya teman-teman atau juga untuk usaha teman-teman nanti. Karena jangan sampai sudah punya nomor izin berusaha, laporannya juga akhirnya terbengkalai dan tidak laporan kalau usaha ini tutup atau sebagainya. Nah, apa risiko tinggi itu? Jadi kalau teman-teman isi di NIB, mungkin ini cuplikannya gitu ya, ada pengisian data modal yang disertakan dan juga jumlah karyawan. Nah, di situ ketika teman-teman 3 bulan awal itu sanggup untuk menggaji atau untuk operasional, maka risiko usaha teman-teman adalah rendah. Nah, risiko usaha ini istilahnya memiliki risiko untuk kebangkrutan atau gagal itu sangatlah rendah. Nah,
Ada juga yang sedang maupun tinggi gitu ya. Nah, sedang dan tinggi ini perlu adanya konfirmasi dari petugas OSS, terutama mereka akan melihat apakah memang ini layak atau tidak. Nah, terkadang untuk menerbitkan NIB untuk usaha yang risikonya sedang ataupun tinggi itu perlu ada verifikasi lapangan terlebih dahulu. Jadi tim atau pegawai gitu ya dari petugas OSS akan mendatangi tempat usaha untuk melihat apakah ini memiliki kesempatan untuk berusaha atau bagaimana. Nah, nanti ketika oke, maka baru bisa mencetak NIB-nya. Jadi kalau untuk rendah pasti karena modalnya banyak, usaha operasionalnya bisa berjalan dengan baik, tentu langsung keluar nomor izinnya untuk memudahkan kita untuk mendapatkan izin berusaha. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti risikonya adalah sedang ataupun tinggi, apalagi tinggi ya. Tinggi ini dalam hal mungkin modal yang disertakan dan jumlah karyawannya ataupun operasionalnya selama 3 bulan itu tidak cukup. Istilahnya mungkin bisa jadi gagal bayar untuk karyawannya. Nah, untuk bisa untuk mendapatkan NIB tadi perlu ada verifikasi lapangan. Nah, jadi kalau teman-teman yang di komentar yang kemarin bertanya mungkin ada banyak NIB yang terkendala, itu adalah tips-tipsnya. Jadi kalau bisa nanti membuat NIB perlu diperhatikan modalnya dan jumlah karyawannya. Kalau biar perlu teman-teman misalkan ya mungkin karyawannya freelance, berarti jangan ditulis karyawannya misalkan dengan modal cuma 5 juta misalkan ya, tapi jumlah karyawannya 10. Nah, selama 3 bulan berarti 5 juta tidak mungkin bisa menghidupi karyawan 10. Nah, mungkin teman-teman bilang aja karyawannya 1 atau 2, tapi ini bukan berarti mengakali, tapi maksudnya adalah ini ya realistis saja ya, nggak mungkin ada 10 karyawan. Nah, mungkin sistemnya adalah freelance. Nah, kalau freelance atau by project yang teman-teman berikan, misalkan untuk mendesain nanti dikasih harga sendiri, untuk salesnya ada sendiri harganya. Nah, itu berarti bukan karyawan tetap yang akan digaji seterusnya. Jadi tidak perlu masukkan ke dalam NIB. Toh juga sebenarnya jumlah karyawan ini tidak untuk gengsi-gengsian ya, karena di NIB nanti tidak tertulis jumlah karyawannya berapa. Hanya saja ini untuk menghitung resiko usahanya teman-teman. Jadi tulis saja sejujurnya, misalkan kalau cuma 2 ya 2, dan juga tidak disarankan untuk berbohong ya, karena menghitung ini kan sebenarnya fasilitas yang membantu kita. Kalau memang rendah ataupun tinggi, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan pihak OSS. Nah, tapi berkaitan dengan apa ya itu dengan OSS-nya sendiri gitu ya. Oke, itu terkait dengan NIB. Terima kasih dan semoga teman-teman yang sedang mengurus NIB akan dilancarkan. Dan kalau teman-teman bingung, bisa lihat ke video yang sudah ada sebelumnya tentang pengurusan NIB. Dan perlu diperhatikan tadi, resikonya kalau bisa dibuat untuk resiko yang rendah. Kalau tinggi, tidak akan langsung keluar. Itu, terima kasih. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan di subscribe. Karena mungkin akan ada video-video berikutnya yang bisa mendukung usahanya teman-teman sekalian. Terima kasih.